Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya Arif Firmansyah, dan di video ini saya akan menjelaskan apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi sidang skripsi. Sengaja video ini saya buat untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang kami bantu tutor dalam menghadapi sidang skripsi. Sehingga kalau lupa, video ini tersedia di YouTube dan dapat ditonton kapanpun. Dan juga harapannya dapat membantu teman-teman mahasiswa netizen yang lainnya yang juga saat ini sedang dalam rangka mempersiapkan skripsinya. Jadi tonton video ini sampai akhir dan share ke teman kalian bila kalian terbantu dengan video ini. Langsung saja kepada tips yang pertama. Jadilah orang yang paling memahami skripsimu. Ini memang syarat yang umum dan mungkin sering kalian dengar. Tapi kebanyakan kesalahan mahasiswa yang sidang skripsi, mereka merasa sudah paham dengan skripsinya, tetapi kenyataannya ketika dosen penguji mengajukan pertanyaan bahkan tentang skripsi mereka sendiri, mereka tidak bisa menjawabnya. Jadi ada trik untuk memahami skripsimu lebih baik, yaitu pertama, baca skripsimu sesering mungkin. Percaya deh, dengan membaca ulang skripsi yang bahkan kalian sendiri yang membuatnya, kalian akan menemukan pemahaman-pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang skripsi kalian. Berikutnya, ambil poin-poin penting yang mewakili keseluruhan dari setiap bab dalam skripsi. Hafal beda dengan memahami ya. Caranya, catat dan pahami poin-poin penting dalam setiap bab. Poin-poin seperti ini, apabila kalian memanggilnya dari memori kalian, maka kalian akan mengingat pada sub-sub bab penting pada bab tersebut gitu. Yang kedua adalah kuasai public speaking. Memang public speaking ini bukan keahlian yang bisa didapat secara instan ya. Perlu jam terbang dan pembelajaran tersendiri untuk menguasai public speaking. Tetapi di sini ada cara-caranya agar teman-teman cepat menguasai public speaking. Setidaknya siap untuk melakukan presentasi sidang skripsi dengan lancar gitu. Pertama, tulis dulu yang akan kamu katakan pada sidang skripsi ke dalam naskah. Mau secara keseluruhan ataupun intinya saja. Ini akan membantu kalian dalam merangkai kalimat yang baik dan benar dalam melakukan presentasi gitu. Yang kedua, gunakan slide PowerPoint kalian untuk mendukung presentasi kalian. Pastinya kalian membutuhkan PowerPoint untuk sidang skripsi. Baik gunakan semaksimal mungkin PPT tersebut ya untuk presentasi kalian. Percaya, ini adalah senjata yang ampuh untuk mendukung skripsi kalian. Jadi caranya, buatlah PPT yang runtut dengan urutan presentasi kalian. Setiap slide mewakili poin-poin yang mengingatkan kalian terhadap apa yang akan kalian jelaskan pada slide itu. Muatlah gambar-gambar yang memuat simbol-simbol sesuai penjelasan kalian. Ingat ya, simbol, bukan teks secara lengkap gitu. Untuk membuat presentasi yang baik, nanti akan saya jelaskan di video terpisah. Linknya saya akan taruh di atas video ini. Berikutnya, apabila dirasa sudah agak lancar presentasi, selanjutnya adalah latihanlah berbicara di depan diri kalian sendiri, yaitu di depan cermin. Sederhana memang, tapi cara ini memang benar-benar berhasil membangun percaya diri seseorang public speaker gitu. Bahkan para pembicara public speaker profesional pun mengaku dan menyarankan trik ini ketika mereka dalam proses pembelajarannya. Tips berikutnya adalah persiapkan latihan question and answer. Apa itu? Jadi begini teman-teman. Dalam sidang skripsi akan ada sesi tanya jawab dengan dosen penguji, dan ini akan menjadi penilaian yang signifikan dalam skripsi kalian. Jadi caranya yaitu temukan dalam setiap bab hal-hal yang berpotensi akan dinyatakan atau akan menjadi pertanyaan oleh penguji. Setelah ditemukan, berikutnya temukan jawabannya dari pertanyaan itu. Tidak cukup sampai di situ, setelah ditemukan jawabannya, persiapkan argumen kuat di balik jawaban itu. Karena tanya jawab dalam sidang skripsi ini tidak akan selesai dengan menjawab pertanyaan penguji gitu. Akan terjadi debat. Apabila penguji mempertanyakan jawaban kamu sudah siapkan argumen yang kuat untuk menyelesaikannya. Kemudian ada jawaban yang harus teman-teman persiapkan juga, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali muncul, bahkan selalu muncul di setiap sidang skripsi. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Dan inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam sidang skripsi
Yaitu yang pertama, alasan Anda mengambil penelitian dengan judul tersebut. Gitu ya. Jadi persiapkan alasan teman-teman mengambil judul tersebut dan argumen apa yang mendukungnya. Gitu. Pertanyaan yang kedua adalah mata kuliah apa yang Anda sukai dan apa alasannya. Jadi siapkan mata kuliah yang sangat Anda sukai, sebutkan juga alasannya yang logik ya, yang sangat memberikan alasan yang kuat gitu. Karena apa teman-teman menyukai mata kuliah tersebut. Yang ketiga adalah berita dan informasi terbaru yang terkait dengan jurusan teman-teman. Ini adalah pertanyaan bonus. Jadi teman-teman persiapkan berita apa atau informasi apa yang terbaru yang terkait dengan jurusan teman-teman. Mau contoh jawabannya? Baik. Untuk yang pertama, mengapa saya mengambil ide itu? Saya menjawab bahwa dunia internet dalam dunia pendidikan, kebanyakan penggunanya adalah kaum milenial gitu. Jadi 19 sampai 34 tahun, bahkan yang terbanyak itu yaitu umur 13 sampai 18 tahun. Nah, dari sinilah saya terinspirasi bagaimana kalau memanfaatkan internet untuk dunia pendidikan gitu, teman-teman. Ide saya juga datang dari perkembangan media pembelajaran ya. Bahwa menurut ahli, pembelajaran adalah proses komunikasi gitu. Menurut Hamalik di Ajar Ashar 2017, hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media pembelajaran. Jadi, saya ambil media pembelajaran ini untuk pembelajaran yang lebih baik gitu. Tentu saja sekarang sudah ada media visual, lab komputer, dan e-learning. Dan juga saya terinspirasi dari perkembangan media pembelajaran yang sering saya akses dan teman-teman saya akses gitu, seperti Code Academy, Stack Overflow, Codepolitan, dan juga YouTube ya. Itu menyediakan pendidikan-pendidikan yang bisa kita akses. Itu inspirasi saya. Untuk jawaban yang nomor 2, itu saya menyukai mata kuliah basis data. Kenapa basis data? Karena berhubungan dengan semua mata kuliah. Karena saya sistem informasi ya. Analisa data larinya ke basis data. Perancangan sistem akan membutuhkan basis data. Penelitian sistem juga sama. Dan basis data ini memiliki bahasa yang hampir sama. MySQL, Oracle, SQL Server, semuanya hampir sama gitu bahasanya. Beda-beda dikit. Jadi, ketika kita membahas basis data, maka kita akan gampang menguasai MySQL PHP, Oracle Java, ataupun database akses gitu seperti itu. Untuk jawaban yang nomor 3, informasi atau berita yang terbaru, itu saya jawab Internet of Things. Karena ini adalah teknologi yang ditayangkan sangat gencar sekali ya. Semuanya pakai internet sekarang, rumah pintar dan sebagainya. Dan juga pada zaman saya dulu skripsi, sedang boomingnya itu Making Indonesia 4.0 gitu. Saat ini beberapa pabrikan sudah melompat lebih jauh, yakni memadukan Internet of Things atau kecerdasan buatan yang menjadi ciri-ciri dari industri 4.0, teman-teman. Yang keempat adalah ambil hati pemuji. Ini yang tidak kalah penting ya teman-teman, bahkan masuk dalam kriteria penilaian. Caranya adalah siapkan dress kalian. Tampil serapih mungkin, secantik mungkin, seganteng mungkin. Kalian bisa pergi ke tailor untuk mengukur jas kalian. Ataupun kalau pergi ke tempat penyewaan baju, pilihlah yang ada fitting bodinya gitu, sesuai ukuran badan kalian. Kedua, sebutkanlah mata kuliah yang dosen penguji tersebut ajarkan kepada kalian di pembukaan. Itu pun kalau memang pernah diajar oleh dosen tersebut. Contohnya di pembukaan ya. Terima kasih kepada dosen penguji 1 Bapak Fulan Eskom Mkom yang menjadi salah satu alasan terbesar saya berada di sini untuk melakukan sidang skripsi, yang pernah mengajar saya di semester 3 pada mata kuliah algoritma. Tanpa pengetahuan tersebut, saya tidak akan lengkap untuk melakukan sidang skripsi ini. Begitu teman-teman. Memuji itu bukan menjilat ya teman-teman, itu fair, itu adil. Itu adalah teknik psikologi yang akan kalian temukan dalam buku-buku seni berkomunikasi. Berikutnya yaitu bersikap sopanlah, itu sudah pasti ya. Minta izinlah ketika mau melakukan sesuatu. Misalkan, boleh saya mulai presentasinya Pak? Atau
Boleh saya jawab sekarang, Pak? Itu akan sangat membantu bagi penilaian kita ya. Berikutnya adalah lakukan gladi risik dengan teman kalian. Jadi dengan teman kalian bisa berkumpul, bergiliran, mempresentasikan hasil penelitiannya dengan berlatih di depan orang akan menambah percaya diri kalian ya. Tentu saja bisa sambil sharing dan memberikan saran gitu. Dan yang terakhir adalah meminta doa kepada orang tua kalian ya. Kalian pada saat mau sidang skripsi ini sangat penting teman-teman. Karena kadang orang hebat bisa kalah dengan orang beruntung gitu. Jadi jangan lewatkan untuk mendapatkan keberuntungan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan ulangi videonya. Kalau memang teman-teman lupa, jangan lupa kasih tahu juga teman-teman kalian yang membutuhkan tips ini. Terima kasih.